Oh ya. Belum mulai? Lewat 8 tuh. Halo, selamat pagi. Teman-teman bisa matikan dulu. Halo, teman-teman bisa matikan mikrofonnya, tolong. Teman-teman bisa matikan itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita bisa mulai pelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman, saya akan share screen dan sebentar kita akan lihat bahannya di screen saya. Oleh karena itu, saya minta teman-teman untuk fokus ya. Oke. Oke, teman-teman, kita bisa mulai. Kali lalu kita sudah pelajari struktur dasar kalimat bahasa Latin, yaitu struktur dengan pola seperti bahasa Indonesia, subjek, predikat, dengan objek. Nah, teman-teman, saya ulangi. Subjek itu bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin namanya nominativus. Nah, objek dalam bahasa Latin namanya akusativus, objek penderita. Nah, teman-teman perhatikan contoh kalimat, saya ulangi pelajaran kali lalu yang ini. Petani-petani mencintai rakyat. Baik, teman-teman, kita perlu memperhatikan baik kalimat ini. Yang pertama, petani-petani itu statusnya dalam kalimat ini sebagai subjek. Lalu ratu dalam kalimat ini statusnya sebagai objek penderita. Nah, teman-teman, sangat penting untuk mengetahui dengan jelas tentang jabatan ini. Sebab kalau tidak, nanti teman-teman bisa salah dalam menentukan akhiran dalam kalimat, dalam kata maksudnya. Sekarang kita perhatikan. Dari semua pekerjaan yang teman-teman kirim ke saya, Jafri melalui WA itu, banyak teman-teman yang masih melakukan banyak kesalahan. Contoh, untuk kalimat ini perhatikan, petani-petani mencintai ratu. Nah, teman-teman, yang menentukan akhiran dari mencintai yaitu amare ini adalah subjek. Oke? Kalau petani dalam kalimat ini nominativus jamak, maka teman-teman memberi akhiran untuk predikatnya. Ini perhatikan, coba lihat. Kalau subjek dalam kalimat jamak, maka perhatikan, ini akhiran untuk predikatnya. An. Ini perhatikan, aman. Oke? Maka jangan beri akhiran a, at. Sebab apa? Kalau subjek dalam kalimat hanya begini, petani, perhatikan, artinya ini menjadi nominativus tunggal. Maka akhiran di sini tidak boleh an, tetapi at. Sedangkan kalau dalam kalimat ini subjeknya petani-petani, maka akhirannya menjadi an. Oke, itu dulu. Nah, yang kedua,
ratu dalam kalimat ini statusnya sebagai akusativus. Nah, bahasa Latin dari ratu itu regina. Regina itu kalau keluarkan akhirannya menjadi regin. Oke, tinggal tambah akhiran baru. Akhiran barunya dari mana? Ini dia, akusativus tunggal. Maka perhatikan, inilah akusativus tunggal. Nah, Regina. ini dia akhiran regina. Oke. Nah, teman-teman, itu sekedar mengulangi pelajaran kali lalu. Hari ini kita akan mulai pelajaran baru tentang dua kasus atau jabatan baru. Oke. Hari ini kita pelajari dua jabatan baru dalam kalimat bahasa Latin. Kalau yang kita pelajari kali lalu dua ini, nominativus ini dan akusativus, hari ini kita masuk ke dua kasus baru, yaitu genitivus ini dan ablativus. Oke. Kali lalu kita pelajari dua kasus, nominativus dan akusativus. Hari ini kita masuk kasus baru, yaitu genitivus dan ablativus. Apa itu genitivus? Ini dia saudara-saudara, perhatikan. Genitivus, keterangan Genitivus bahasa Indonesianya keterangan milik. Oke? Saya jelaskan. Ketika dua kata benda berdampingan, maka kata benda kedua pasti jabatannya adalah genitivus. Sebentar kita lihat. Lalu kita pelajari lagi yang satu, yaitu ablativus. Apa itu ablativus? Ini ablativus, saya jelaskan. Ablativus adalah keterangan alat. Oke, sangat mudah untuk mengidentifikasi kata benda dengan jabatan ablativus dalam kalimat, yaitu jika kata benda tersebut didahului oleh kata, dengan, atau oleh. Oke, sekarang kita perhatikan kalimat ini. Teman-teman perhatikan. Oke, perhatikan. Kita lihat kalimat ini. Putri Ratu menghiasi meja dengan lukisan. Nah, perhatikan teman-teman. Yang kita sudah pelajari minggu lalu yaitu ini. Putri yaitu sebagai nominativus dan meja sebagai akusativus. Dalam bahasa Indonesia, putri itu adalah subjek dalam kalimat. Nah, meja dalam kalimat ini adalah objek penderita. Nah, hari ini kita pelajari dua kasus baru, yaitu ratu ini, oke, perhatikan ratu dan lukisan. Oke, perhatikan teman-teman. Tadi saya jelaskan di sini, perhatikan yang ini. Genitivus. Ketika dua kata benda itu berdampingan, ini perhatikan ini. Ketika dua kata benda berdampingan, ini putri dan ratu, maka teman-teman perhatikan kata benda kedua itu pasti kasusnya genitivus. Oke, sekali lagi saya katakan, ketika dua kata benda berdiri berdampingan, dalam kalimat ini perhatikan putri dan ratu, maka kata benda kedua itu pasti kasusnya genitivus. Nah, dalam kalimat ini putri dan ratu berdiri berdampingan, maka seperti teorinya kata benda kedua itu genitivus. Nah, ratu dalam kalimat ini pasti genitivus. Oke. Nah, oke, sekarang kita ke yang kedua, yaitu ablativus. Kita perhatikan teorinya di sini, teman-teman. Lihat. Sangat mudah untuk mengidentifikasi kata benda dengan jabatan ablativus, yaitu jika kata benda tersebut didahului oleh, dengan, atau oleh. Nah, coba perhatikan di kalimat ini. Di sini dia didahului dengan kata dengan ini. Teman-teman lihat, oke. Maka kita bisa katakan bahwa karena lukisan itu didahului dengan kata dengan, maka kasusnya ablativus. Dia jabatan dalam kalimat ini adalah sebagai keterangan milik, keterangan alat. Oke, sekali lagi saya jelaskan secara menyeluruh. Putri dalam kalimat ini fungsinya sebagai subjek dalam kalimat atau dalam bahasa Latinnya nominativus. Oke. Lalu ratu dalam kalimat ini fungsinya sebagai keterangan milik. Ratu ini sebagai pemilik putri. Oke. Ya. Lalu meja dalam kalimat ini sebagai objek penderita. Oke. Lalu sekarang kita lihat
lukisan dalam kalimat ini fungsinya sebagai keterangan alat. Karena apa? Saya jelaskan. Putri Ratu menghiasi meja itu dengan alat. Apa alatnya? Yaitu dengan lukisan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan penjelasan berikut. Oke, lihat. Oke. Putri Ratu. Ketika dua kata benda berdampingan, maka kata benda kedua pasti jabatannya genitivus. Maka ratu kasusnya genitivus. Ratu jabatannya adalah genitivus. Oke. Lalu kemudian dengan lukisan, saya jelaskan tadi sangat mudah mengidentifikasi kata benda yang jabatannya adalah ablativus, yaitu jika kata benda tersebut didahului oleh kata dengan atau oleh. Nah, dalam kalimat ini kita lihat, oh dia didahului dengan kata dengan, maka kita bisa katakan, oh lukisan dalam kalimat ini kasusnya adalah ablativus. Nah, kita perhatikan teman-teman, ini proses penerjemahan. Coba perhatikan, oke? Lihat. Oke, lihat. Kita jelaskan satu persatu. Putri dalam kalimat ini statusnya nominativus, jumlahnya tunggal. Lalu kita lihat dalam di kamus bahasa Latin, putri itu artinya filia. Oke? Nah, langkah berikut kita keluarkan akhiran. Apa akhirannya? Ini filia, kita keluarkan akhirannya, sisa fili. Oke? Sekarang kita lihat ke tabel kata benda. Ini tabel kata benda di sebelah kiri, teman-teman. Perhatikan. Oke? Tabel kata benda. Nah, kita beri bagaimana kita menemukan akhiran baru? Lihat ini. Nominativus tunggal. Oh, dia di nominativus tunggal. Kita ambil akhiran A. Lalu kita beri dia di sini A. Oke? Sekarang teman-teman perhatikan. Setelah kita menemukan akhirannya di tabel ini A, maka kita tinggal tambah fili tambah am jadi filia. Oke. Kata pertama kita sudah terjemahkan. Sekarang kita ke kata yang kedua. Regina, ratu. Ratu dalam kalimat ini fungsinya sebagai keterangan milik. Ratu ini sebagai pemilik putri. Maka kita beri keterangan dia di sini sebagai genitivus dan jumlahnya tunggal. Oke? Tunggal. Kalau kita buka kamus bahasa Latin, ratu itu artinya regina. Nah, kita masuk ke langkah berikut, keluarkan akhiran. Akhirannya yaitu A. Maka tersisa kita keluarkan akhiran A, maka tersisa rezin. Nah, teman-teman, kemudian kita memberi akhiran baru. Akhiran baru tidak sembarang, tetapi ini pedomannya. Genitivus tunggal. Maka kita ke tabel ini. Oh, genitivus tunggal itu akhirannya E. AE itu dibaca E, teman-teman. Maka kita tulis keterangan di sini E. Nah, langkah terakhir kita memberi akhiran baru. Nah, regin tambah E menjadi regina. Dua kata ini kita sudah terjemahkan. Sekarang kita ke kata kerja, yaitu menghiasi. Menghiasi, teman-teman, dalam kalimat ini fungsinya sebagai predikat. Nah, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Latin, menghiasi itu ornare. Nah, langkah berikut kita keluarkan akhiran are-nya menjadi orn, sisa orn. Nah, teman-teman, kita lihat. Bagaimana memberi akhiran baru? Saya jelaskan, teman-teman. Kata kerja itu yang menentukan akhirannya adalah subjek. Oke, sekali lagi saya katakan. Predikat dalam kalimat yang menentukan akhiran hanyalah subjek atau nominativus. Maka teman-teman perhatikan, kita beri dia keterangan di sini nominativus tunggal. Maka kita ke tabel kata kerja. Ini tabel kata kerjanya. Oke, lihat. Karena kita sudah beri keterangan N dan T, maka kita ambil ini teman-teman. Ini dia. N, T. Oke, maka kita beri akhirannya at. Sisa, maka kita tambahkan di sini at. Oke? Nah, teman-teman, bagaimana kita kemudian memberi akhiran? Lihat. Or tambah at menjadi or at.
Ornat. Oke, teman-teman. Ornat. Teman-teman perhatikan. Oke. Sekarang Ornat. kita sudah terjemahkan menghiasi. Ornat. Dari ornare menjadi ornat. Nah, coba kita lihat. Kalau nanti di kalimat ini kita bilang putri-putri, perhatikan teman-teman. Kalau kita tulis di kalimat ini putri-putri, artinya di sini menjadi jamak. Oke, ini menjadi e. Lalu ini menjadi akhiran e. Maka teman-teman, ini kita ubah. Bukan lagi nominativus tunggal, tapi nominativus jamak. Maka bukan lagi tambah akhiran at, tetapi an. Maka dia di sini diterjemahkan menjadi ornan. Oke? Teman-teman bisa lihat? Oke. Sekarang kita ke kata yang berikut. Meja. Meja itu dalam kalimat ini kasusnya adalah akusativus. Jumlahnya tunggal. Karena apa? Dia hanya satu. Nah, kita menemukan dalam kamus bahasa Latin, meja itu mensa. Kita keluarkan akhiran a, tersisa mens. Oke? Lalu kita kemudian menemukan akhiran baru sesuai jabatan, yaitu akusativus. Kita perhatikan ini. Oh, akusativus tunggal. Oh, maka kita tambahkan am. Maka di sini menjadi mensam. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau kalimat ini menjadi meja-meja. Meja-meja kita ubah. Oh, meja-meja akusativus jamak. Menjadi kita keluarkan akhiran a sisa mens, lalu kita cari di tabelnya, lalu ditemukan as menjadi mensas. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Kita ke kata yang terakhir, yaitu lukisan. Lukisan dalam bahasa Latin artinya pictura. Oke, sebelum ke situ kita lihat jabatan dalam kalimat. Karena dia didahului dengan kata dengan, maka oh dia kasusnya ablativus, jumlahnya tunggal. Maka kita melihat dari simbol ini ABL dan T, kita ke tabel ini, perhatikan teman-teman, tabel yang ini. Kita lihat simbolnya ABL dan T. Oh, ABL dan T itu akhirannya A. Maka teman-teman kita tulis di sini proses langkahnya. Oh, tambah A. Pictur tambah A menjadi pictura. Oke. Pictura. Sekarang perhatikan ini. Inilah terjemahan dari kalimat tadi. Ini. Oke, perhatikan teman-teman. Saya beri dia tebal. Oke. Nah, saya beri catatan di sini. Lihat. Ingat. Predikat hanya dipengaruhi oleh nominativus. Teman-teman, sekali lagi saya katakan. Predikat itu hanya dipengaruhi oleh nominativus. Predikat hanya dipengaruhi oleh subjek. Nominativus. Sama dengan bahasa Inggris. Nah, sekali lagi saya jelaskan, sama dengan bahasa Inggris teman-teman. Kalau subjeknya I, misalnya I play football, maka play-nya itu tidak diberi akhiran S. Sedangkan kalau subjeknya orang ketiga yaitu dia, maka he plays football. Play predikat ditambah dengan S. Nah, teman-teman, dalam bahasa Latin sama persis. Subjek itu sangat dipengaruhi dan memang hanya dipengaruhi oleh nominativus. Oke, kita kembali ke yang tadi. Teman-teman perhatikan. Oke, teman-teman perhatikan, saya share screen lagi. Oke. Kita ke kalimat yang kedua. Oke, teman-teman. Oke, kita buat. Ini kalimatnya. Ini kalimatnya. Oh ya, saya sudah. Oh ya, ini lihat. Perhatikan. Putri-putri menghiasi meja-meja ratu dengan mawar-mawar. Sekarang saya tanya satu-satu. Putri di sini kasusnya apa, teman-teman? Nominativus. Oke, nominativus tunggal atau jamak? Jamak. Putri di sini sebagai oke. Menghiasi statusnya dalam kalimat ini sebagai apa, teman-teman? Nominativus. Predikat. Nominativus. Predikat. Jamak.
Oke, bentar. Udah lah, Re. Nominativus jamak. Oke, sekarang meja-meja dalam kalimat ini statusnya sebagai apa? Akusatifus jamak. Akusatifus Oke, Akusatifus jamak. Akusatifus jamak. Sekarang kita ke kata yang berikut. Ratu dalam kalimat ini kasusnya sebagai apa? Genitifus. Genitivus. Oke, saya jelaskan ulang. Teman-teman perhatikan. Ketika dua kata benda berdiri berdampingan, maka kata benda kedua kasusnya sebagai genitivus. Genitivus. Ini pertanyaan penuntunnya, teman-teman. Genitivus ya. Genitivus. Sekali lagi saya jelaskan. Kenapa ratu di sini sebagai genitivus? Karena iyalah meja. Sekali lagi saya jelaskan. Kenapa ratu di sini sebagai genitivus? Saya bilang genitivus itu kasus dalam bahasa Indonesianya keterangan milik. Keterangan milik. Ratu di sini sebagai pemilik dari meja-meja. Milik meja. Oke, sekarang kita ke kata berikut. Mawar-mawar di sini kasusnya apa, teman-teman? Ablativus. Ablativus. Kenapa dia ablativus? Ablativus. Teman-teman, Kalau dalam bahasa Indonesia. sekarang saya tanya, kenapa di sini mawar-mawar itu kasusnya genitivus, apa ablativus? Ayo. Karena didahului dengan kata dengan. Oke. Oke. Sekarang teman-teman kita lihat. Kita lihat ya, kita lihat satu-satu. Oke. Putri-putri dalam bahasa Latin namanya filia. Filia. Saya langsung beri saja ya. Oke. Kita lihat. Putri dalam bahasa Latin namanya filia. Kalau kita keluarkan akhiran A-nya maka sisa Fili. Oke. Sekarang kita lihat. Putri-putri tadi nominativus jamak, maka akhirannya apa, teman-teman? Ai. Oke. Maka fili tambah em jadi fili tambah em jadi sekarang kita lihat ornare, kita keluarkan akhiran nya sisa itu bagian atas kamu perhatikan. Oh, ornan. Kita lihat di sini. Ornan. Ornan. Sekarang kita lihat kata yang berikut. Mensa, kita keluarkan akhiran A-nya menjadi Mens. Kita akhiran apa di sini? Mensas. Teman-teman sudah pintar ya. Sekarang kita ke yang sini, perhatikan. Regina, kita keluarkan akhiran Regin. Regin tambah menjadi Oke, sekarang kita ke yang berikut. Rosa, kita keluarkan A-nya menjadi Sekarang kita tambah akhiran apa di sini? Kita tambah akhiran Rosis. Oke, lihat. Ini penjelasannya. Perhatikan ini. Dari contoh ini, teman-teman lihat. Dari contoh ini tadi, perhatikan.
Sekarang kita ke catatan terakhir ya. Dari contoh ini terlihat, oke, dari contoh ini terlihat genitivus tidak hanya melekat pada subjek, tapi bisa juga melekat pada objek penderita. Oke. Nanti dia juga bisa melekat pada keterangan alat. Oke. Sekarang saya beri kalian latihan. Sekarang kerja masing-masing. Oke, sekarang kerja masing-masing. Oke, ini kalimatnya. Oke, sabar. Oke. Sekarang teman-teman bantu saya untuk mengerjakan latihan ini ya. Bisa tuh teman-teman? Bisa? Oke. Bisa. Ini kalimatnya. Teman-teman nanti mengirimnya ke chat ya. Kamu tahu dong mengirim di chat ya? Petani membunuh ya. Menyiram mawar dengan air petani. Oke, teman-teman bisa kerja ini? Saya tulis di bawahnya. Petani itu agrikola, lalu menyiram itu rigares, lalu mawar itu rosa, lalu air di Google. aqua. Nah, jangan lihat di Google teman-teman. Jangan petani. Ini air penduduk. Kirimnya lewat mana? Mau kirimnya lewat Penduduk itu artinya inkola. Sekarang teman-teman kerja. Ini kalimatnya. kirimnya lewat mana, Romo? Kamu nanti kirim pribadi ke chat ya. Bisa. Ini chat ini nih. Oke. Oke, kerja ini teman-teman, perhatikan ini. Sekarang teman-teman kerjakan. Ini soalnya, perhatikan, sahabat. Maaf, terlalu besar ini. Ini Aki. Ini teman-teman, perhatikan ini. Oke. Kamu perhatikan itu. Kurang jelas. Ini kalimatnya teman-teman. Petani menyiram mawar dengan air penduduk. Teman-teman, ini kata-katanya ya. Jangan cari di tempat lain. Ini. Petani itu agrikola, menyiram rigare, mawar rusa, Air aqua. Duduk inkola. Oh ya, teman-teman, kamu boleh kirim jawabannya di WA ya, oke? Via Rompatris. Ya, kamu bisa kirim langsung jawaban bahasa Latin. Langkah-langkahnya tidak perlu, oke?
Baik Romo, baik Romo. Baik Romo. Kapan Kasih bukunya Romo? pasaran, Pak. Kapan batasnya Romo? Lewat WA. Kirim lewat WA saja ya. Sudah saya. Kapan batasnya Romo? Romo, kapan batas Kirim pengumpulannya, Romo? jawaban, oke? Romo, kapan batas pengumpulan, Romo? Kamu tinggal kirim jawaban saja, tidak usah langkah-langkah. Batas pengumpulan. Kamu siap? Dingin. Kapan Romo? Kapan batas akhir? Kapan batas pengumpulannya, Romo? 5 menit lagi. Wih, Kerja sekarang, cepat. Kerja sekarang Kak Romo? Ya, kerja sekarang. 5 menit lagi. Kirim ke WA. Japri, Kak Romo. Ya.